Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Elvindes Kapitsa dalam program Belajar Alkitab. Shalom, selamat datang dalam program Belajar Alkitab bersama Elvindes Kapitsa. Dan buat kamu yang ingin belajar kitab suci dengan cara yang berbeda, mari bergabung di dalam grup Telegram Belajar Alkitab. Dijamin seru dan menyenangkan. Kamu bisa tanya apa saja seputar pengajaran yang diberikan. Link belajarnya ada di kolom description di bawah ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga kamu. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita akan membahas merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya. Kita akan mengupas Injil Markus bab 1 ayat 12 dan juga 13 mengenai pencobaan di padang gurun. Saya akan bacakan perikopnya. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sebelum saya membahas perikop ini, ada baiknya saya merangkum semua pembahasan dari episode-episode sebelumnya, karena perikop yang barusan kita baca merupakan perikop terakhir sebelum Yesus tampil di Galilea untuk memulai karya misinya. Dimulai dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, kita belajar dari seorang tokoh bernama Yohanes Pembaptis. Injil Markus yang ditulis oleh Yohanes Markus dimulai dengan sangat indah. Kita dapat belajar dari seorang tokoh Yohanes Pembaptis mengenai teladannya, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati berangkat dari kata rendah hati. Dalam bahasa Inggris, humble. Nah, kalau kita lihat akar katanya dari bahasa Latin itu humus. Tentu kita tahu, humus itu adalah bagian tanah yang paling subur. Biasanya berwarna hitam. Nah, setiap benih yang ditaburkan dan jatuh ke humus tersebut bisa dipastikan bahwa benih itu akan tumbuh dan berbuah. Yohanes Pembaptis begitu rendah hati. Ia mundur ke belakang agar Yesus bisa tampil ke depan. Yohanes Pembaptis sosok yang sangat rendah hati seperti humus. Ia membiarkan Yesus Kristus, sang benih kehidupan, sang sabda kehidupan, jatuh ke humus itu sehingga sang benih, sang sabda kehidupan dapat bertumbuh dan dapat berbuah dalam melakukan karya misinya. Tentu kita ingat sebuah kalimat yang sangat terkenal dari seorang Yohanes Pembaptis. Bahkan menunduk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita bisa belajar, teman-teman. Seorang Yohanes Pembaptis yang begitu rendah hati, yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, namun dia benar-benar ingin agar orang-orang, bahkan para muridnya, lebih mengenal Yesus dan mengikuti Yesus dibandingkan dirinya. Kita juga tentu tahu, Yohanes Pembaptis seorang tokoh yang dipersiapkan oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus, Sang Mesias sejati. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa belajar dari seorang tokoh utama Injil Markus, tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri, yaitu Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai dengan 11. Yesus dibaptis Yohanes. Kita tahu baptisan Yohanes merupakan baptisan pertobatan. Yesus merendahkan dirinya ikut dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tentu bukan karena Yesus banyak dosanya. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis karena dia ingin ikut ambil bagian dalam kemanusiaan. Dia ingin ikut merasakan bagaimana manusia menderita.
Yesus ingin menunjukkan solidaritasnya terhadap manusia. Sehingga ia sebelum memulai karya misinya, ia benar-benar merendahkan dirinya, mau dibaptis bersama dengan orang-orang berdosa yang lainnya. Dia tidak peduli apa kata orang-orang di sekelilingnya. Karena yang ia pedulikan adalah ia ingin bersolidaritas dengan kehidupan manusia. Kita juga bisa belajar selain kerendahan hati Yesus, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dikatakan di ayat yang ke-10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Gambaran langit terkoyak sudah saya jelaskan di episode sebelumnya, menandakan bahwa Allah membuka dirinya. Karena gambaran orang Israel, penderitaan manusia itu ada karena Allah menjauh, menutup dirinya dari kehidupan manusia. Langit itu digambarkan sebagai tempat bersemayamnya Allah. Tahta kerajaan surga itu adanya di langit. Sehingga dengan gambaran langit terkoyak, ingin menandakan bahwa Allah membuka dirinya terhadap manusia, sehingga manusia tidak menderita lagi. Dan inilah yang terjadi. Pada saat langit terkoyak, dikatakan apa? Ada suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Yesus ini adalah putra Allah yang sungguh berkenan bagi Bapanya. Dan Allah benar-benar ingin memperkenalkan Yesus sebagai pribadi yang akan menyelamatkan umat manusia, sebagai jalan menuju kepada Bapa. Sehingga melalui Yesus, dengan kehadiran Yesus, sudah tidak ada lagi yang namanya pemisahan antara bumi yang merupakan kehidupan manusia dengan langit yang merupakan kehidupan Allah. Sudah ada jalan menuju ke surga, menuju ke langit melalui Yesus Kristus, Sang Mesias. Nah, sekarang kita akan belajar perikop yang tadi di awal sudah saya bacakan. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Menariknya adalah kita tahu bahwa padang gurun itu digambarkan sebagai tempat bersemayamnya roh-roh jahat. Nah, ini menarik karena Roh memimpin Yesus untuk pergi ke padang gurun. Ya, untuk apa? Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya. 40 hari adalah angka yang penuh makna, angka simbolik. Sebagai contoh, Musa berada menjauh dari manusia di Gunung Sinai selama 40 hari. Lalu Nabi Elia juga berjalan ke gunung Tuhan selama 40 hari. Bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Jadi 40 tahun atau 40 hari, ada angka 40 di dalamnya, menunjukkan waktu yang cukup lama. Ia dicobai oleh iblis, ya. Jadi Yesus di padang gurun itu dicobai oleh iblis. Ingin menggambarkan bahwa Yesus yang adalah Allah dan juga manusia pun dicobai oleh iblis. Kita tentu tahu yang namanya puasa, baik kita puasa makan dan juga minum, apalagi selama 40 hari, waktu yang cukup lama, biasanya gampang marah, biasanya gampang kesel, gampang tersinggung dan sebagainya. Nah, iblis ini pintar banget. Memang dia disebut bapa dari segala pendusta. Ia licik banget. Ia masuk mencobai Yesus pada saat Yesus sedang berpuasa. Bahkan di akhir-akhir masa puasanya. Yesus sedang capek, Yesus sedang kurang makan, Yesus sedang lapar, Yesus sedang kurang minum, Yesus sedang haus. Di situ iblis masuk ke dalamnya. Apa yang dapat kita pelajari dari sini?
bahwa iblis itu tahu kelemahan kita. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk dirinya masuk, mencobai, dan menggoda kehidupan manusia, kehidupan saya, dan kehidupan teman-teman semua. Ya, lalu terakhir, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Jadi Yesus hidup nggak sendirian di padang gurun. Ya, Yohanes menggambarkan bahwa ternyata selain ada iblis, ada juga binatang-binatang liar. Dan ditutup dengan kata malaikat-malaikat melayani dia. Ada dua pesan utama. Yang pertama tadi, kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, karena iblis tahu kapan waktu yang tepat untuk masuk, menggoda, dan mencobai kehidupan saya dan juga teman-teman. Lalu yang kedua, kita dapat belajar bagaimana sebelum memulai karya agungnya, Yesus justru dilayani oleh para malaikat. Malaikat itu kita tahu kehidupannya bukan di dunia, bukan di bumi, tetapi di surga. Malaikat itu melayani Allah. Dan pada saat Yesus hadir di dunia, malaikat itu tetap datang dan melayani dia. Betapa agung dan betapa luhurnya Yesus. Karena malaikat itu datang pada saat Yesus bahkan sudah hadir di dunia, melayani dia. Ini gambaran yang sangat indah. Tetapi pada saat Yesus memulai karya misinya yang agung itu, Yesus sudah tidak lagi dilayani. Melainkan sebaliknya, Yesus datang untuk melayani umat manusia. Bahkan ia merendahkan dirinya sampai mengorbankan dirinya wafat di atas kayu salib. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari adalah bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita datang ke dunia mau melayani. Apalagi kita murid-muridnya. Selayaknya dan sepantasnya kita hadir di dunia ini, kita hadir di bumi ini untuk melayani sesama kita. Bahwa semuanya ini kita lakukan karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan karya keselamatan dan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan saya percaya teman-teman yang melihat video ini adalah pribadi yang luar biasa, yang pasti akan selalu menjadi berkat untuk keluarga, untuk komunitas, untuk gereja, dan dimanapun Anda ditempatkan. Terima kasih ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.